Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika pada saat ini kembali kami boleh datang untuk boleh belajar Amsal. Kami berdoa Tuhan Kau yang terus memberikan kami hikmat supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu dengan baik, tetapi juga boleh menerapkannya sehingga kami pun mendapatkan hikmat yang lebih, mempunyai skills on living untuk menjalankan hidup berkenan kepada Engkau, tetapi juga boleh menjalankan kehidupan dengan baik dalam masyarakat. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, saya diingatkan ya kalau ada yang meminta supaya ada PR. Jadi mari kita melihat, saya sudah me-WA-kan supaya kita bisa melihat dua Amsal yang merupakan paralel emblematik ya. Harusnya tidak terlalu sulit ini. Amsal 25 ayat 19. Kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan adalah seperti gigi yang rapuh dan kaki yang goyah. Nah, harusnya memang emblemnya itu di depan ya, berarti seperti gigi yang rapuh dan kaki yang goyah, kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan. Nah, tentu saja kita bisa melihat ya, persamaan antara kedua baris itu adalah kepercayaan kepada pengkhianatan. Waduh, apalagi di masa kesesakan ya, karena memang biasanya orang itu terutama ketahuan berkhianatnya itu ketika di masa kesesakan. Kalau masa baik-baik aja ya mungkin dia tidak perlu berkhianat ya. Nah, dalam hal ini pasti merupakan sesuatu yang sangat negatif. Nah, sekarang yang perlu kita lihat adalah perbedaan antara apa yang dikatakan gigi yang rapuh dan kaki yang goyah. Mungkin ada yang mau memberikan pendapat? Kaki yang rapuh dan gigi yang goyah. Gigi yang rapuh kok terbalik jadinya ya. Gigi yang rapuh dan kaki yang goyah. Gigi yang rapuh itu lambang dosa yang disembunyikan, dan kaki yang goyah itu adalah jalan yang berliku-liku, maksudnya seperti tipu muslihat. Jadi maksudnya kepercayaan kepada pengkhianat akhirnya terjadi apa, Pak? Orang tersebut akan berdiri di dalam pengadilan. Orang tersebut akan berdiri di... Tadi Bapak bilang gigi yang rapuh itu apa, Pak? Melambangkan apa? Dosa yang disembunyikan. Nah, dalam hal itu ya, Pak ya, sebenarnya ini emblem itu biasanya diambil dari keseharian. Jadi jangan kemudian kita seakan-akan ini nih terlepas dari apa yang diberikan di sini. Gigi yang rapuh kok menjadi dosa itu loh, Pak. Kan kenyataannya gigi itu kan bisa rapuh. Gigi kalau sudah rapuh nanti apa? Gampang copot. Berarti patah ya, Bu? Iya, nanti patah, nanti pokoknya tercabut lah gitu misalnya ya. Kaki dan kaki yang goyah juga patah, patah tulang gitu. Nggak kuat berdirinya. Betul, dan kaki kalau goyah nanti akhirnya jadi apa? Jatuh, bisa patah, bisa. Nah, saya rasa mungkin secara sederhana kalau begitu kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan itu jadinya seperti apa? Ya nggak bisa kita pegang, Bu, karena sedikit aja ada masalah dia langsung tercabut, langsung goyah. Betul, berarti kan gigi yang rapuh itu dalam arti sebentar aja sudah tercabut ya, sebentar aja hancur kayaknya sih ya. Kalau kita percaya kepada pengkhianat, kita bisa dihancurkan atau kita bisa jatuh. Kaki yang goyah kan kemudian menyebabkan kita jatuh, atau kita itu tidak pernah aman tuh, hidup itu tidak stabil ya. Ketika kita kalau percaya kan tidak pernah tahu kapan nanti misalnya orang itu berkhianat ya, kaki yang goyang kan jalannya itu tidak pernah stabil, sehingga kemungkinan itu yang bisa menjadi jawabannya. Satu lagi adalah Amsal 26 ayat 21. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Ini provokator ya, Bu ya? Iya, maksudnya orang yang memang suka, tidak harus provokator, tapi memang orang yang suka berantem lah ya, orang yang suka bertengkar.
Kalau ada dia pertengkaran jadi semakin hebat gitu ya, Bu? Betul, betul. Nah, sekarang persamaannya biasanya tidak terlalu sulit ya. Sekarang perbedaan arang untuk bara menyala dan kayu untuk api. Sehingga ini harus dilihat perbedaan arang dengan kayu ketika dibakar. Kira-kira apa ya perbedaan? Ada yang suka barbecue, tahu nggak perbedaan kalau pakai arang dengan pakai kayu? Kalau arang dia Lebih cepat tahan terbakar. lama, lebih lama dipanaskan tapi lebih tahan lama. Kalau Kalau kayu kayu cepat cepat terbakar tapi cepat habis juga. Nah, oke, ya itu juga yang saya pikirkan. Kalau begitu, apa yang terjadi nih? Kalau kita ketemu orang yang suka bertengkar, apa yang terjadi? Gampang menyebabkan perkelahian. Tapi kan tadi sekarang perbedaan antara arang untuk bara menyala dan kayu untuk api. Perbedaannya apa kalau begitu? Kalau arang itu kan dikipas-kipas, kemudian dia pelan-pelan membara gitu kan, kemudian menyalurkan baranya, apinya ke sekelilingnya. Kalau kalau kayu, dia kan udah disiram bensin dulu atau disiram minyak apa, langsung cepet nyebar gitu, langsung cepet panas dia. Walaupun kita enggak boleh nambahin disiram bensin ya, Bu, ya. Zaman dulu juga enggak ada bensin kali ya. Kita tidak boleh nambahin kayak gitu. Jadi memang kalau ada ini jangan ditambah-tambahkan. Tapi mungkin memang arang itu ya akan lebih cepat tetapi tahan lama, sehingga berbicara tentang orang kalau yang suka bertengkar, apa yang terjadi tuh? Akibatnya apa? Mungkin awalnya tidak kelihatan heboh, tapi ternyata nanti bisa lambat laun akan menjadi nyala ya, menjadi besar masalahnya, atau yang bisa langsung kemudian dengan lebih mudah, orang itu lebih mudah terbakar, walaupun kemungkinan lebih mudah padam juga ya. Nah, tapi intinya Bapak Ibu ya, kalau ada lebih dari satu emblem dan ini yang kemudian biasanya menyebabkan masalah, jangan hanya mencari persamaan antara baris kedua dan pertama. Karena itu cuma bicara tentang persamaan, tapi kita perlu kemudian menekankan perbedaannya ya, dan ada emblematik paralelisme yang sebenarnya tidak sulit ya. Seperti yang kita lihat hari ini tidak terlalu sulit ya. Jadi memang minggu lalu sengaja saya bawakan yang sulit supaya apa? Supaya kita kemudian melihat bagaimana caranya melihat. Nah, saudara sekalian, hari ini saya mau supaya kita melihat, jadi tolong di-share screen kan. Saya mau supaya kita melihat di dalam Amsal-Amsal yang pendek ini, ada baiknya sebenarnya kita itu mencoba untuk melihat bagian-bagian atau Amsal-Amsal dengan topik yang sama. Ya. Jadi kalau kita melihat sekarang Amsal-Amsal dengan tema secara tematik ya. Jadi mari kita kemudian melihatnya. Ini kok saya punya kemana? Oke. Next ya kita melihat. Nah, topik yang saya pilih ada 2 topik ya. Satu tentu saja kekayaan dan kemiskinan itu adalah hal yang sangat banyak dibicarakan dalam Amsal karena memang kita tidak mungkin hidup itu tanpa uang. Ya, sehingga uang kemudian menjadi bagian yang penting, dan sering sekali kalau ayat-ayat ini dilihat secara tersendiri, itu bisa menimbulkan kesalahpahaman. Kan itu pertama, kita melihat Allah memberkati orang benar dengan kekayaan. Saudara, di PL jelas ya. Biasanya kekayaan itu, kekayaan berkat Allah itu digambarkan dengan dia panjang umur, banyak anak, dan kaya. Karena itu jangan heran kalau Amsal pun banyak berbicara tentang bagaimana Allah memberkati orang benar dengan kekayaan. Ya, kita melihat Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Jadi di sini gambarkan kalau kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, Tuhan akan memberkati secara luar biasa. Nah,
ini bisa disalah tafsirkan seakan-akan kalau kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, kita memberikan perpuluhan, kita memberikan persembahan, pasti Tuhan akan membuat kita kaya. Karena itu kenapa kita nanti perlu melihat amsal-amsal yang lainnya yang berkaitan dengan kekayaan dan kemiskinan, ya. Sekarang kita melihat bagian lainnya, Amsal 8 ayat 18 dan 19. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua, hasilku lebih daripada perak pilihan. Ya, mau mengatakan bahwa kekayaan ada di dalam hikmat. Ya, jadi kalau kita berhikmat, kemudian Tuhan akan memberkati dengan kekayaan. Kemudian Amsal juga menggambarkan tindakan bodoh menuntun pada kemiskinan, ya. Mungkin kalau di dalam peribahasa Indonesia rajin pangkal kaya. Nah, ini terbalikannya ya, maksudnya bodoh pangkal miskin kali ya kalau boleh saya katakan. Nah, di sini kita melihat 10 Amsal 10 ayat 4 dan 5. Tangan yang lamban, ya, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya, ya. Jadi kita tadi kan peribahasa Indonesia juga ada yang seperti itu ya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas ia berakal budi, siapa tidur pada waktu panen membuat malu, ya. Dan ini menunjukkan kalau orang rajin, dia juga waktu itu kita sudah melihat ya, ini adalah paralel antitetik yang tidak simetris. Dia bukan saja berakal budi tetapi juga membawa hormat ya, atau membawa nama kepada keluarganya. Nah, di sini menunjukkan betapa ya, terutama mau menekankan tangan orang rajin menjadikan kaya. Kita lihat Amsal 14 ayat 24. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya, tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Nah, ayat-ayat seperti ini ya kadang-kadang membuat kita berpikir, oh oke, tangan yang rajin membawa kekayaan berarti kalau orang itu miskin berarti dia males. Nah, itu bisa membuat kita berpikir seperti itu. Tapi sekali lagi kita harus hati-hati ya. Amsal itu menggambarkan sekeping realita. Bukan berarti akan terjadi pada semua situasi. Karena itu kita tidak boleh seakan-akan ketika dikatakan tangan yang rajin membuat kaya, berarti kalau kita melihat orang miskin, dia pasti malas. Ya, atau kalau kita melihat dia orang kaya, oh pasti rajin, belum tentu. Ada orang walaupun sangat rajin ya, apalagi di dalam ketidakadilan sistem ekonomi dunia termasuk di Indonesia ya, coba kalau kita lihat misalnya tukang sampah dan sebagainya, apa tidak cukup rajin mereka itu kerja. Tetapi kan karena memang sistem ekonomi seperti itu ya, di mana di Indonesia misalnya pekerja-pekerja seperti itu tidak terlalu dihargai ya dibandingkan dengan pekerja kantor misalnya ya, sehingga mau serajin apapun mereka tidak mungkin kemudian mendapatkan kehidupan yang layak. Ya, bukan soal mereka rajin atau malas. Nah, kemudian kita melihat kekayaan orang bodoh tidak akan bertahan. Kita melihat Amsal 11 ayat 18. Amsal 11 ayat 18, orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Orang fasik membuat laba yang sia-sia. 13 ayat 11, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ya, 11 ayat 4, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ya, bagian terakhir mengatakan waktu meninggal percuma, kamu mau kaya seperti apa, Tuhan mengadili dan Tuhan itu tidak bisa disogok ya dengan uang sehingga tidak bisa menyelamatkan. Tapi yang saya mau supaya kita melihat sebentar lagi ya, itu yang tadi 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Bapak Ibu benar nggak coba? Saya waktu itu memperhatikan ya, menarik bahwa
Banyak sekali selebriti ya yang waktu kayanya, waktu tenarnya itu mendapatkan kekayaan yang banyak sekali, tapi aneh loh, cukup banyak, saya tidak mengatakan semua ya, tapi cukup banyak dari mereka yang mati dengan berhutang. Ya, atau hidup-hidup tahun-tahun terakhirnya hidup dengan penuh kesulitan. Di Indonesia kita sering mendengar ya bahwa tadinya sebenarnya selebriti. Bahkan seingat saya Michael Jackson waktu padahal dia tuh kayanya luar biasa ya. Saya ingat dulu ada iklan Pepsi Cola yang sangat luar biasa. Kalau nggak salah untuk satu iklan saja dia itu diberikan dibayar berapa juta, bahkan mungkin berapa puluh juta dolar. Yang menurut kita 7 turunan juga kagak habis tuh, ya enggak. Tetapi pada akhirnya dia mati dengan ada hutangnya. Kenapa? Karena memang saudara kenyataannya ya, orang kalau hartanya itu cepat didapat, orang itu mudah menghamburkan. Karena itu coba ya mereka yang misalnya juga mendapatkan harta dengan suap ya atau dengan korupsi, biasanya dengan mudah kemudian menghamburkan uang dan akhirnya cepat pergi. Karena itu kemudian ditekankan siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Jadi kita itu harusnya jangan berharap dapat lotre yang nanti misalnya ya puluhan juta dolar. Lebih baik kita menyimpan demi sedikit dan berbicara tentang lotre. Di Amerika kan memang ada lotre yang legal ya. Di mana kamu beli kupon kalau nggak salah $1 ya, bisa kayak di Indomaret begitu ya, Indomaret yang dimaksudnya. Pokoknya di tempat-tempat seperti itu semuanya jual lotre karena itu legal. Nah, dan biasanya nomor pertama itu bisa tergantung tuh, semakin banyak orang membeli, semakin nanti uang yang terkumpul banyak. Dan kalau misalnya saya lupa deh setiap minggu atau setiap bulan diundi, kalau misalnya sisanya karena misalnya yang first prize-nya tidak ada yang dapat, itu kan diakumulasi kepada minggu atau bulan berikutnya, sehingga kadang-kadang bisa sepuluhan juta dolar. Nah, tentu saja di dalam sejarah itu, maksudnya di dalam realitanya ada beberapa orang yang pernah dapat jutaan, bahkan belasan juta dolar. Dan suatu waktu di talk show Oprah Winfrey, itu kemudian diundang beberapa orang yang tadinya pernah mendapat lotre seperti itu, tapi ternyata banyak dari mereka, tidak semua, cukup banyak dari mereka dalam beberapa tahun bangkrut. Dan kita bingung kali, kok bisa bangkrut? Tapi rupanya tentu saja orang kalau sudah dapat begitu banyak uang, tindakan pertama berhenti kerja. Nah, sebenarnya kalau berhenti kerja mereka bisa menginvestasikan uangnya dengan baik, itu tidak menjadi masalah ya kalau mereka hidup hanya dari hasil investasi atau dari bunga deposito misalnya. Tapi yang terjadi adalah mereka berhenti kerja, mereka kemudian menjalankan hidup jet set gitu ya, dengan mungkin pesiar kemana-mana, membeli barang mahal, rumah, mobil dan sebagainya. Dan yang sering sekali terjadi di Amerika juga memang aneh, kalau ketahuan dia itu memang orang yang mendapatkan banyak uang, rumah itu malahan bisa dipinjamkan kredit. Dan akhirnya tanpa penghasilan dengan berfoya-foya, belum lagi semua teman dan saudara datang untuk minta bagian misalnya, akhirnya ternyata dalam beberapa tahun mereka bangkrut. Ini Amsal yang sangat benar. Karena itu kita tidak usah mengharapkan mendapatkan kekayaan secara demikian, saudara, tidak akan bertahan. Yang baik adalah dari hasil jerih payah kita simpan ya, dan malahan kemudian kita bisa punya simpanan. Nah, kemudian kita lihat berikutnya 13 ayat 23. Huma orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan. Nah, di sini kita bisa melihat tadi kalau dikatakan ya orang yang rajin itu kaya, tapi ternyata bisa saja kemiskinan itu adalah hasil dari ketidakadilan dan penganiayaan. Berarti walaupun anak itu rajin,
Bisa saja karena ketidakadilan dan penganiayaan yang dia derita, akhirnya dia tetap miskin. Ya, karena itu, nah ini adalah contoh bagaimana kita seharusnya melihat ayat-ayat tersebut itu bersamaan. Jangan hanya melihat satu ayat dan kemudian memutlakkan ayat itu seakan-akan terjadi dalam semua situasi. Nah, next masih soal mengenai kekayaan dan kemiskinan. Seperti biasa, Alkitab banyak sekali mengajarkan orang yang kaya harus bermurah hati. Amsal 28 ayat 27 kemarin sudah kita lihat ya. Itu berbicara tentang saya bacakan lagi deh ya. Amsal 28 ayat 27. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Menunjukkan betapa Tuhan memberkati orang yang memberi, dan itu berarti juga Tuhan menginginkan kalau kita mempunyai atau kelebihan daripada yang lain, bukan kelebihan lah ya, kita termasuk yang lebih berada, kita seharusnya kemudian membantu mereka yang lebih susah. Amsal 29 ayat 7, orang benar mengetahui hak orang lemah tetapi orang fasik tidak mengertinya. Orang benar mengetahui hak orang lemah. Di dalam Taurat Tuhan ditunjukkan kalau ya sebenarnya dalam kekayaan yang Tuhan berikan kepada seseorang ada hak orang miskin. Karena itu misalnya di dalam mereka menuai misalnya apa yang tercecer itu kan sebenarnya tidak boleh dipungut oleh pemilik ladang, tetapi supaya untuk orang asing, janda dan yatim bisa memungutnya ya. Kemarin minggu lalu juga saya sudah berbicara kalau memberikan pinjaman misalnya dan ternyata saudara kita tidak bisa membayar, tahun ke-7 dianggap lunas dan sebagainya. Dan ini menunjukkan Tuhan menyuruh kita harus lebih bermurah hati terhadap orang yang membutuhkan. 29 ayat 14, raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Ya, jadi mau mengatakan kalau kita bisa bersikap adil, maka sebenarnya Tuhan yang akan mengokohkan ya, Tuhan yang akan mengokohkan jabatan kita. Menarik ya, saudara-saudara, kalau kita perhatikan para nabi itu mengecam Israel bukan karena mereka kurang mempersembahkan korban atau kurang berdoa. Para nabi terutama mengecam umat karena ketidakadilan sosial. Saya tunjukkan misalnya Yesaya 1 ya, Yesaya 1 saya bacakan dari ayat 10 ya, Yesaya 1 dari ayat 10. Dengarlah firman hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita hai rakyat manusia Gomora. Itu saking umat itu begitu bebal, Tuhan menyebut mereka manusia Sodom dan manusia Gomora. Ayat 11. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Ya, jadi Tuhan mengatakan ngapain sih memberikan persembahan banyak-banyak? Ayat 12, apabila kamu datang untuk menghadap hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Ngapain kata Tuhan datang ke rumahku, sering-sering datang, aku muak. Kalau saya baca, kemudian saya baca ayat 15, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Coba lihat, Tuhan mengatakan ngapain kasih persembahan yang banyak-banyak, ngapain datang terus ke rumahku dan kamu berdoa pun aku tidak akan menjawab. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Perhatikan, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Berbuat baik itu apa? Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Lihat nggak? Nabi-nabi itu menegur karena umat tidak menolong sesama, bahkan menganiaya sesama. Karena itu kita harus melihat bahwa ya Tuhan menghendaki kita sebagai orang Kristen itu harus bermurah hati. Karena apa? Karena sebenarnya kekayaan adalah titipan Tuhan.
bukan merupakan sesuatu yang merupakan mutlak milik pribadi kita, ya. Karena itu kita sebenarnya harus melihat bahwa ada hak orang miskin di dalam kekayaan yang Tuhan berikan. Kemudian balik lagi kepada Amsal, kita melihat hikmat lebih baik daripada kekayaan. Ya, mari kita melihat sekarang Amsal 16 ayat 16. Amsal 16 ayat 16. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada membuat perak. Ya, 28 ayat 6. 28 ayat 6. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun dia kaya. Coba lihat Amsal 28 ayat 6 menunjukkan ternyata ada orang benar yang miskin. Ya, kalau sebelumnya kita bisa salah mengerti seakan-akan orang yang diberkati Tuhan pasti kaya, tapi ternyata ada orang benar yang miskin. Dan di sini dikatakan hikmat lebih baik daripada kekayaan, dan ini sebenarnya adalah sangat baik ya. Saudara-saudara, kita mendidik anak kita yang paling penting adalah mereka mempunyai hikmat. Mempunyai hikmat, dan ingat tentu saja permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mempunyai hikmat berarti mempunyai keahlian dalam menjalankan hidup, gak bakalan kelaparan. Hikmat itu lebih baik daripada kekayaan, karena kekayaan ketika anak itu merupakan anak yang tidak bijak, yang tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan hidup, kekayaan seperti apapun akan habis lenyap. Karena itu hikmat lebih baik daripada kekayaan, daripada memikirkan ya, meninggalkan harta bermiliar-miliar kepada anak, lebih baik kita mengajarkan mereka hikmat. Ya, supaya apa? Supaya mereka bisa menjalankan kehidupan mereka dengan lebih baik. Nah, kekayaan memiliki nilai yang terbatas. 11 ayat 4 tadi sudah kita baca, berbicara bahwa pada hari penghakiman, kekayaan yang sebesar apapun sudah percuma. Kita melihat kemudian 13 ayat 8, kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengarkan ancaman. Ini berbicara tentang ternyata orang kaya bisa diculik misalnya untuk diminta kekayaannya. Saya rasa kita tidak pernah mendengar ya orang menculik orang miskin demi supaya orang tuanya menebus dengan harta. Jadi sebenarnya kita kadang-kadang seringkali berpikir, wah kalau saja aku kaya aku akan bahagia. Saudara, orang kaya punya masalahnya sendiri yang berbeda dengan masalah kita yang bukan orang kaya misalnya ya. Karena itu sebenarnya dalam hal ini kekayaan itu memiliki nilai yang terbatas, dan sering sekali sebenarnya keluarga yang sangat kaya adik-beradik malahan jadi bermusuhan saking mau merampas harta. Tapi kalau keluarga kita sedang-sedang saja misalnya ya, adik-beradik ya akan hidup rukun karena tidak banyak harta yang perlu diperebutkan. Ya, karena itu sebenarnya orang kaya pun juga mempunyai banyak masalahnya. Amsal 23 ayat 4 dan 5. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu itu. Kalau engkau mengamat-ngamati, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Kekayaan itu sebenarnya mudah sekali lenyap. Nah, pandemi sekali ini, berapa banyak orang kaya yang juga mungkin bangkrut, ya? Berapa banyak perusahaan yang harus tutup, yang tadinya mungkin berjaya dan kemudian bangkrut. Kekayaan itu memiliki nilai yang terbatas ya. Karena itu memang tidak usahlah memikirkan untuk menjadi kaya. Karena itu Amsal kemudian memberikan nasihat yang sangat baik ya. Pada akhirnya seharusnya kita memilih yang di tengah. Pasal 30 ayat 7 sampai 9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu, atau kalau aku miskin aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi Amsal mau mengatakan kita sedang-sedang saja, miskin memang ya, ketika kita benar-benar terdesak, mungkin anak sakit dan apa, kemungkinan tergoda untuk mencuri dan menipu itu besar. Karena itu
penulis Amsal juga mengatakan jangan berikan aku kemiskinan. Tapi kekayaan punya godaan sendiri, yaitu supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Kan itu kenapa Tuhan Yesus bisa mengatakan lebih sulit bagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga daripada unta melewati lubang jarum. Karena memang ketika orang kaya dan dia biasa berpikir bahwa hartanya bisa menyelesaikan semuanya dan berpikir kemudian tidak perlu mencari Tuhan. Jadi saudara, ini adalah contoh bagaimana kita menggabungkan amsal-amsal yang berbicara tentang tema yang sama supaya kita mempunyai gambaran yang lebih menyeluruh. Nah, satu lagi mengenai relasi keluarga. Sesudah itu saya berikan waktu untuk kita tanya jawab dulu ya, baru nanti kita masuk bagian yang terakhir berbicara tentang istri yang cakap ya, relasi keluarga. Kita melihat Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ya, dunia kuno sering sekali memakai angka X plus 1 ya, mau menekankan secara umum ya hal-hal yang penting. Jadi 6 perkara ini dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ya, jadi kita melihat bahwa ini juga kelihatannya menggambarkan betapa dosa-dosa ini yang menambahkan 7 ini bisa menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi sekali lagi, mata yang sombong, ya, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang tidak bersalah, hati yang membuat rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, ya, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ya, jadi pentingnya sebenarnya saudara kita memperhatikan hal-hal tersebut supaya kita pun juga bisa hidup dengan harmonis bersama dengan saudara. Karena kita bayangkan ya, kalau kita juga sombong terhadap saudara kita, atau kita sering sekali memfitnah dengan lidah yang berdusta misalnya, tentu saja kemudian kita tidak bisa hidup rukun dengan saudara. Kemudian yang sangat penting, Amsal 4 ayat 3 dan 4, keluarga menjadi pusat pengajaran. Amsal 4 ayat 3 dan 4. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Ya, dan ini tentu saja kita sudah tahu ya, Ulangan 6 misalnya mau menekankan ya betapa seharusnya di dalam keluarga lah ya orang tua, terutama dalam hal ini mungkin ayah yang dimaksudkan, tapi tentu saja ini adalah tanggung jawab orang tua, seharusnya mengajarkan anak terutama untuk mengasihi Tuhan dalam segala aspek hidup. Karena itu saya ingatkan Ulangan 6, saya mau supaya kita melihat juga Ulangan 6 dari ayat 4. Ulangan 6 dari ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, berarti senantiasa. Dan kemudian dijabarkan. Ayat 8, haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan dan pikirkan seharusnya kita itu mengajarkan anak mengasihi Tuhan. Tersirat juga mengasihi sesama. Ayat 9, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, berarti bagaimana kita membesarkan anak-anak ya, membangun rumah tangga kita seharusnya dengan prinsip ya mengajarkan mengasihi Allah, dan pada pintu gerbangmu. Saudara, ini adalah pintu gerbang kota.
Dan di mana di dalam dunia kuno karena tidak ada telepon untuk berjanjian ya, maka kita bisa melihat bahwa di pintu gerbang kotalah semua transaksi terjadi, bisnis ya. Kalau orang mau berperkara, penatua itu duduk di pintu gerbang. Artinya di dalam segala usahamu, bisnismu, apapun yang kamu lakukan, kamu itu harusnya mengerti kamu sedang mengajar anakmu untuk mengasihi Tuhan. Nah, kita sering sekali berpikir kita itu hanya mengajar kepada anak ketika kita mengatakan, "Nak, ayo ingat pesan papa, pesan mama, kamu tidak boleh begitu." Tapi sebenarnya melalui apa yang kita lakukan, kita itu sedang mengajar anak. Karena itu kita bingung kenapa anak kita berbohong padahal saya tuh selalu mengajarkan anak saya untuk jujur. Mungkin dengan mulut kita menyuruh anak kita untuk jujur, tetapi anak melihat kita berbohong di telepon, kita berbohong kepada orang-orang sekitar kita. Ya, bukankah itu berarti kita itu mengajar kepada anak bahwa boleh berbohong kalau untuk keuntungan sendiri misalnya. Ya, sehingga kita melihat keluarga yang menjadi pusat pengajaran. Dan tentu saja seorang anak kemudian harus menghormati ajaran orang tua. Karena itu kita melihat Amsal 30 ayat 17. Amsal 30 ayat 17, mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Artinya ya bahwa dia nanti akan dihancurkan, dia pasti akan hidup menderita. Karena anak harus menghormati orang tua dan bahkan kita tahu di dalam Taurat Musa, anak yang kurang ajar kepada orang tuanya dapat dihukum mati. Karena itu Amsal 23 ayat 13 dan 14 mengatakan seperti ini ya, Amsal 23 ayat 13 dan 14. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Maksudnya jangan menolak mendidik anak ya. Engkau memukulnya dengan rotan tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Ya berarti kita itu perlu mendisiplinkan anak-anak itu ya. Jadi anak itu tidak boleh dibiarkan salah terus. Saudara, salah satu kelemahan Daud dia adalah orang tua, ayah yang tidak pernah mendisiplinkan anaknya dan akibatnya Adonia kemudian mau merebut kuasa dan akhirnya dibunuh Salomo. 1 Raja-Raja 1 ayat 6 saya bacakan. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begini?" Ketidakmampuan Daud untuk mendisiplinkan anak-anaknya membuat anak-anaknya saling membunuh. Salah satunya juga Amnon memperkosa Tamar. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan akhirnya Absalom membunuh Amnon itu adalah karena Daud tidak menghukum Amnon sama sekali walaupun dia tahu akan hal itu dan dia marah. Ya, 2 Samuel 13 saya tunjukkan misalnya 2 Samuel 13 ayat 21. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, maksudnya Amnon memperkosa Tamar, sangat marahlah ia. Tapi langsung ayat 22 dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon. Kan ini adalah cara misalnya penulis menekankan dengan omission, yaitu dengan sengaja tidak sengaja membuat kita itu berekspektasi ada sesuatu tetapi kemudian tidak diberitahukan karena tidak terjadi. Ketika dikatakan Raja Daud sangat marah, ekspektasi kita adalah dia kemudian akan menghukum Amnon. Dengan tidak adanya catatan, berarti penulis memang dengan sengaja mau menunjukkan betapa Daud tidak menghukum Amnon. Karena itu kakak kandung Tamar, Absalom, berencana dan setelah itu 2 tahun dia membunuh Amnon. Orang tua harus mendisiplinkan anak ya untuk kebaikan mereka. Dan tentu saja orang tua harus menjadi teladan. Percuma kita itu hanya mengatakan dengan mulut kalau hidup kita sendiri tidak memberikan teladan. Karena itu kita melihat ya Amsal 20 ayat 7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Nah, ini adalah contoh ya, saudara-saudara, bagaimana ketika kita mau mempelajari satu topik, nah kita bisa memilih amsal-amsal yang berkaitan dengan topik tersebut. Nah, sampai di sini dulu apakah ada pertanyaan sebelum nanti kita masuk Amsal 31? Apakah ada pertanyaan?
Ibu, Mendidik ini udah ada dengan pertanyaan rotan. yang masuk, Bu. Iya, silahkan. Oke, mungkin sehabis ini ya Bang Fogi boleh mengajukan pertanyaannya. Jadi ini ada pertanyaan yang masuk terkait Ibu. Dalam masa ini kecenderungan orang untuk berlomba-lomba menjadi kaya, istilah crazy rich menjadi booming. Bahkan investasi dengan berbagai cara pun bermunculan. Ada uang kripto, bitcoin, binomo, dan lain-lain, yang pada akhirnya sekarang banyak diselidiki polisi karena merupakan penipuan. Yeah. Dan seringkali anak Tuhan pun berlomba-lomba ikut berbagai investasi seperti ini. Terlebih anak muda yang ingin ikut turut mencoba mendapat pengalaman. Yeah. Bahkan saya dengar ada pendeta yang mengajak jemaatnya untuk berinvestasi seperti itu. Jadi bagaimana Bu melihat ini sebagai sebuah kesempatan ataupun motivasi mengejar untuk menjadi kaya dan juga tidak tergoda dengan investasi yang menjanjikan cepat jadi kaya dengan bunga yang besar? Ya, kalau saya rasa akarnya satu, serakah. Ya, investasi boleh, tetapi kan yang masuk akal. Sekarang dijanjikan di dalam setiap bulan berikan 30%, mana ada hasil yang bakal sebaik itu, enggak ada bisnis sebaik itu. Karena itu sebenarnya saudara ya, pepatah ini sangat benar. If it is too good to be true, it's too good to be true. Jadi kalau terlalu enggak masuk akal, pasti enggak benar. Jadi kalau sampai kita padahal jelas tidak masuk akal, maksudnya kalau kita mau memikir logika sedikit aja, sudah tahu kalau itu tidak masuk akal, ya berarti kalau kita sampai tergiur ya saking kalau menurut saya serakahnya. Ya jadi akar permasalahan itu serakah tuh. Jadi investasi boleh tapi investasi yang wajar ya sehingga ketika dan juga kalaupun itu bukan tipuan, biasanya kalau mau cepat kaya berarti investasi yang high risk ya. Jadi benar-benar seperti berjudi. Nah itu sama saja. Sekarang masalahnya boleh nggak kita berjudi? Kan nggak boleh. Investasi yang wajar berarti kita benar-benar membeli saham perusahaan. Itu tidak menjadi masalah sama seperti kita mengambil andil dalam perusahaan itu tidak menjadi masalah ya. Tetapi yang hari ini kita bisa menang berapa, kita bisa itu kalau saya bilang itu mah sudah sama seperti judi ya dan seharusnya kita anak-anak Tuhan jangan. Tadi ingat nggak Amsal itu? Kekayaan yang cepat didapat bakal hilang. Jadi kalaupun kamu lagi untung katakanlah ya dan dapat misalnya puluhan ratusan juta, percayalah bakal cepat hilang. Ya, enggak bakalan bertahan. Dan karena kamu kemudian sudah biasa mungkin hidup berfoya-foya karena sementara ini dapat uang banyak, coba bayangkan nanti setelah tidak ada uang dan kamu sudah kebiasaan hidup berfoya-foya. Ya, itu akan menjerumuskan. Karena itu tentu saja itu adalah hal yang tidak benar untuk kita lakukan ya. Baik, terima kasih banyak Ibu penjelasannya. Mungkin kita akan mendengar pertanyaan dari Bang Togi. Setelah itu ada satu pertanyaan yang akan kembali saya bacakan. Silakan Bang Togi. Langsung aja ya. Nggak pakai kamera, mohon maaf Bu, lagi nyetir. Ya, nggak masalah. Saya mau tanyakan sebatas apa kita mendidik anak kalau Amsal bilang pakai rotan itu bisa-bisa kita dilaporin ke komisi anak, Bu. Nah, dalam hal itu tentu saja pakai rotan ya pakai yang wajar lah, Pak. Pakai rotan pun pukulnya pantat misalnya ya. Nah, kalau sekarang memang kadang-kadang dipermasalahkan, kalau saya sih menurut saya kalau pukul anak, pukul apalagi kalau anak masih kecil kita pukul pantat itu mah tidak menjadi masalah ya. Pukul di tempat yang sebenarnya tidak sakit supaya dia tahu bahwa dia salah. Atau pakai cara-cara yang lain yang lebih manjur. Memukul anak belum tentu manjur. Anak itu ada yang kalau dipukul malah lebih bandel. Menurut saya, ambil apa yang penting bagi anak. Nah, mungkin sekarang anak itu ya paling takut itu kalau diambil gadgetnya. Ya, jadi kalau saya beri hukuman yang kayaknya memang bermakna bagi si anak. Jadi misalnya tidak boleh main gadget misalnya ya. Kalau sehari biasanya kita kasih main 1-2 jam, hari ini tidak boleh karena kamu misalnya tidak taat. Jadi dalam hal itu maksudnya adalah mendisiplinkan, Pak ya. Jadi memang memukul itu tidak selalu merupakan hal yang baik. Tetapi kadang-kadang ya kalau memang anak itu sudah keterlaluan ya mungkin itu kadang-kadang terpaksa.
tetapi memang mungkin memikirkan hal yang lain ya, cara-cara yang lain itu lebih baik. Ya, dan maksud saya memukul itu bukan dalam arti sampai anak itu benar-benar babak belur dong, ya namanya memukul untuk mendisiplinkan. Nah, yang terjadi adalah orang tua sering sekali dalam memukul itu adalah melampiaskan amarahnya dan itu tidak benar. Ya, mendisiplinkan anak adalah demi kebaikan anak, bukan kita melampiaskan amarah kita. Karena itu sebenarnya ketika kita emosi tidak boleh seharusnya. Ya, jangan memukul anak ketika emosi. Ya, tetapi lebih baik kita sebenarnya benar-benar memikirkan bagaimana supaya kita bisa mendisiplinkan anak, dan saya rasa banyak hal yang bisa dilakukan bukan dengan memukul. Oke, masih ada pertanyaan? Baik Ibu, ini masih terkait dengan orang tua. Ada 2 pertanyaan yang masuk, ini sama-sama terkait orang tua. Kita ke pertanyaan yang pertama dulu. Mengenai anak harus hormat kepada orang tua. Bagaimana apabila orang tua sendiri berperilaku tidak adil terhadap anak-anak kandungnya? Terlihat jelas membeda-bedakan, lebih mendengarkan yang disayang, kemudian memberikan apapun support dalam hal dana kepada anak yang disayang, tapi selalu berkata tidak kepada anak yang lain. Nah, bagaimana pendapat Ibu Iwanawati terhadap hal ini? Karena memang Tuhan mengatakan kita harus menghormati ayah dan ibu kita, bahkan itu adalah hukum yang kelima, jelas kita ada menghormati. Karena bagaimanapun juga Tuhan sudah menempatkan dia sebagai orang yang berotoritas. Ya, mungkin ada tindakan-tindakannya yang tidak benar, yang tidak boleh kita teladani, tetapi tetap kita harus menghormati. Nah, saya sangat percaya bahwa segala sesuatu terjadi karena Tuhan yang menghendaki, termasuk hal-hal yang negatif. Jadi kalau sampai kita diperlakukan ya seperti anak tiri atau kita diperlakukan dengan tidak adil, percayalah ada maksud baik Tuhan. Dan sering sekali sebenarnya anak yang diperlakukan bukan sebagai anak mas, malahan yang lebih berhasil. Karena apa? Biasanya kalau jadi anak mas terlalu dimanja, yang terjadi malahan rusak tuh sering sekali ya. Jadi kalau kita bukan anak mas, kita kayaknya kita merasa diperlakukan tidak adil, kalau saya rasa kita perlu bersyukur loh. Karena itu mungkin yang akan menjadikan kita lebih berhasil. Karena apa? Sudah biasa tidak dimanja kita ya, sudah biasa kita harus berusaha lebih keras untuk bisa misalnya belajar misalnya karena disuruh kerja ini, kerja itu dan sebagainya. Karena itu lihat bahwa segala sesuatu itu ada dalam rencana Tuhan. Ingat perkataan Yusuf Kejadian 50 ayat 20, dan saya rasa ini sikap ya yang membuat Yusuf bisa berhasil. Kejadian 50 ayat 20 dia berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Betul orang tua kita berlaku tidak adil kepada kita, tapi ada maksud baik Tuhan di balik semua itu. Nah, itu yang harus kita pegang. Ada maksud baik Tuhan di balik semua itu. Tuhan tetap mengontrol. Tuhan mengizinkan itu terjadi, pasti ada maksud baik Tuhan untuk kita. Ya, dan kita bagaimanapun juga orang tua kita, karena mereka adalah orang tua kita, kita tetap harus menghormati. Sama seperti kita juga harus tetap menghormati misalnya pejabat ya, kalaupun kita tidak suka dengan orang, tapi karena dia adalah gubernur kita, karena dia adalah wali kota kita, misal kita tetap harus menghormati jabatan itu ya. Karena itu ya memang Alkitab menyuruh kita menghormati, ya kita harus melakukan. Nah, Ibu, ini mungkin juga masih terkait dengan tadi menghormati orang tua. Bagaimana seharusnya kita pun, misalnya kita di dalam posisi kita sudah mengetahui ini semua, lalu kita tahu orang tua kita adalah seorang yang tidak mencintai Tuhan, terlihat juga bagaimana dalam kesehariannya dia lebih mementingkan harta atau mengandalkan kekuatan diri sendiri, lalu mengajarkan yang tidak baik kepada kita. Apa peran kita di dalam hal itu sebagai seorang anak? Gitu. Nah, tentu saja kita harus lebih menghormati Tuhan. Karena itu orang anak menghormati orang tua, taat pada orang tua, kata Paulus, di dalam Tuhan. Berarti kalau orang tua kita mengajarkan kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, tentu saja kita harus taat kepada Tuhan, dan dalam hal ini kemudian tidak mentaati apa yang orang tua kita perintahkan, termasuk bos kita atau termasuk pemerintah misalnya. Ya, jadi kita tetap harus tentu saja memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya.
Nah, saya berikan contoh apa yang dilakukan oleh para rasul, ya. Kita lihat Kisah 5. Ya, kita lihat Kisah 5. Ini terhadap pemerintah, ya, tetapi saya rasa prinsipnya sama, ya. Kisah 5, sebentar. Kisah 5 dari ayat 40. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus, ayat 42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Mereka tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan walaupun pemerintah sudah melarang. Tapi di sini kemudian kita melihat kalau dipenjarakan, ditambuk, bahkan dihukum mati, mereka bersedia enggak? Kita tahu bahwa para rasul banyak yang dihukum mati. Karena bagaimanapun mereka tahu itu adalah pemerintah yang kalaupun mereka dipenjara secara tidak adil, mereka tetap harus taat. Jadi saudara, kita itu taat bukan hanya kepada mereka yang benar. Kita lihat apa yang Petrus katakan, ya, 1 Petrus 2 ayat 18. 1 Petrus 2 ayat 18, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Dan itu juga berlaku kan untuk orang tua. Bukan cuma orang tua yang memang bijak dan sayang pada kita, tapi termasuk orang tua yang mungkin menurut kita ya tidak menyayangi kita misalnya. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu jawabannya. Ini mungkin pergumulan banyak juga di antara kita, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak. Terima kasih. Adakah pertanyaan lain lagi? Satu ya, numpang ini melalui moderator. Bu Ina, yang tadi dari pasal awal yang saya lihat kan semua tentang perintah peringatan kepada orang kaya. Gitu. Hampir jadi sepertinya orang miskin selalu dibela. Padahal sebenarnya kan orang miskin juga bahayanya, susahnya masuk kerajaan Allah kan sama juga. Iya. Karena kita juga punya masalah dengan kemiskinannya, dengan tabiatnya. Tapi kenapa Bu, orang kaya melulu Bu yang diingatkan Bu? Karena biasanya di dalam masyarakat Bu, yang bisa menindas itu yang kaya menindas yang miskin. Hampir enggak ada orang miskin menindas orang kaya. Betul enggak? Ya. Ada juga Bu. Ada juga, tapi kan jarang. Karena itu tentu saja bukan berarti kalau orang miskin itu semua perintah Tuhan berlaku untuk orang kaya maupun orang miskin. Berarti kita juga harus berlaku adil. Tetapi kan kenyataannya biasanya yang punya kuasa yang kemudian melakukan ketidakadilan. Karena itu kenapa dan kenyataannya di dalam masyarakat itu pada waktu itu kan yang benar-benar banyak menganiaya itu adalah orang kaya terhadap orang miskin. Tentu saja orang miskin juga bisa menganiaya orang yang miskin ya. Dan kan prinsip Tuhan juga berlaku. Ya enggak, apa yang Tuhan katakan kepada orang kaya tentu saja juga berlaku untuk orang miskin. Prinsip Tuhan berlaku untuk semua orang. Dan sebenarnya di dalam Keluaran ada loh peringatan kita itu bukan membela orang miskin ya. Jadi jangan berpikir kita itu membela itu orang miskin. Bukan, kita harus membela kebenaran. Saya tunjukkan misalnya Keluaran 23 ya, Keluaran 23 ayat 3. Menarik ya. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Nah, Tuhan tahu kalau kecenderungan kita sebagai orang benar, biasa karena kita menganggap biasanya orang kaya menindas orang miskin, kadang-kadang kita itu berpihak, pokoknya yang miskin yang benar, belum tentu ya. Karena itu kita juga diperingatkan, jangan memihak kepada orang miskin dalam perkara. Dalam perkara kita memihak kebenaran. Bukan soal dia kaya ataupun dia miskin. Nah di Indonesia tuh ada tuh kayaknya membela orang miskin ya, memihak. Buktinya pengendara motor menabrak mobil ya. Biasanya yang dianggap salah siapa?
pengendara mobil. Betul enggak? Padahal yang sering salah itu pengendara motor misalnya. Nah itu karena kita sering sekali terjebak kepada membela orang miskin. Tapi Alkitab juga sudah memberikan kita peringatan. Jangan membela orang miskin. Kita membela bukan soal orang itu kaya atau miskin. Kita membela kebenaran. Oke, Bu. Oke, makasih Bu Ina. Oke. Ya. Ibu, ini ada pertanyaan yang di-send to everyone di chat dari Bang Hitler. Selamat malam Ibu, di ulangan 6 ayat 7 dikatakan mengajarkan berulang-ulang kepada anak. Artinya dibutuhkan pembinaan secara iman atau rohani dari orang tua kepada anak-anak. Lalu, bentuk pembinaan apa yang dapat diterapkan dari orang tua tersebut yang sifatnya berulang-ulang bisa dilakukan oleh orang tua? Terima kasih Ibu. Nah, dalam tindakan kelihatannya yang hendak dijelaskan itu bukan cuma soal perkataan. Kalau perkataan toh kita kan seharusnya mengajarkan anak ya prinsip Alkitab, tapi sebenarnya melalui tindakan kita. Kita itu mengajar anak untuk takut akan Tuhan. Berarti kita sendiri juga harus memberikan teladan ya. Kita yang kemudian harus melakukan bisnis kita juga dengan cara yang benar. Jadi memang sebenarnya dimaksudkan di sini adalah keseluruhan hidup kita itu sebenarnya kita mengajarkan anak-anak untuk mengasihi Allah. Nah, saya waktu itu pernah baca buku Ted Tripp ya Shepherding the Heart ya, dan di situ dia memberikan contoh misalnya ya, yang sering sekali tidak sadar, kita tanpa sadar tidak mengajarkan anak untuk mengasihi Allah. Dia mengatakan, coba pikirkan, uang jajan yang kamu berikan kepada anak, katakanlah anak remajamu, misalnya seminggu berapa? Mungkin ya kalau sehari 50, kalau dulu ke sekolah 6 hari 300.000, katakanlah 300.000. Nah sekarang ketika hari Minggu ke gereja, kamu kasih berapa untuk persembahan? Nah, kalau misalnya seminggu anak itu habisin duit 300 nih untuk jajan dan kamu misalnya kasih anak 10.000 untuk diberikan persembahan, apa yang kira-kira dipikir oleh anak? Wah, kalau begitu uang besar untuk kita entertainment, untuk Tuhan mah uang kecil aja. Bukankah tanpa sadar kita mengajarkan anak tidak usah memprioritaskan Tuhan? Nah, itu maksudnya. Bahwa di dalam semua hal yang kita lakukan, coba pikir, kira-kira anak itu akan berpikir, pengajaran apa nih yang sedang kita berikan kepada dia. Nah, sering sekali kita orang tua tidak berpikir kan, bahwa itu sebenarnya tanpa kita sadari, kita mengajarkan sesuatu kepada anak. Karena saudara, apapun yang kita lakukan, kita sedang mengajar pada anak. Apakah kita bermaksud mengajar atau tidak, kita sedang mengajar anak kita. Karena itu seluruh hidup kita seharusnya adalah pelajaran untuk anak kita. Bukan apa yang kita katakan di mulut saja. Baik, terima kasih Ibu. Ini masih ada terkait dengan orang tua. Lalu bagaimana dengan pendekatan atau menasihatkan seseorang yang kita tahu justru sebenarnya sangat tunduk kepada orang tua, sehingga akhirnya tidak mentaati Tuhan? Ya kita kasih tahu prinsipnya tentu saja harus Tuhan yang nomor 1 dong. Ya enggak? Nah sekarang kalau kita sudah memberitahu prinsipnya dia tetap tidak mau melakukan, ya kita hanya cuman bisa mungkin berdoa ya, atau meminta orang lain menasihatkan, tetapi memang tugas kita adalah menasihatkan ya. Akhirnya apakah nasihat kita didengar atau tidak, ya memang sering sekali kita tidak berdaya. Baik, terima kasih Ibu. Nah ini ada pertanyaan lagi yang dikirim di chat Bu. Malam Ibu, apakah bisa dibagikan kunci agar menafsir tidak salah? Apakah selalu harus membaca satu perikop atau pasal, mencari latar belakang historikal atau konteksnya, atau bisa saja dibaca satu ayat dan mengartikan untuk diri tanpa melihat keseluruhan satu pasal atau kitab? Itu tergantung. Biasanya kalau yang memang ayat yang satu, pasal yang satu berkaitan dengan pasal yang satu, kita harus melihat konteksnya ya, konteks dekat, konteks jauh. Tapi kalau kita berbicara tentang Amsal yang pendek-pendek, kan memang satu ayat itu enggak bisa itu. Kan itu saya mengatakan supaya kita jangan salah menafsirkan, ayo kita coba lihat
Amsal yang berbicara tentang tema yang sama kita kumpulkan supaya apa? Supaya kita punya gambaran yang lebih utuh. Karena apa? Bukan cuma soal penulis Alkitab ya. Kita manusia berbicara enggak mungkin semua asumsi kita masukkan. Itu tiap kali nanti mau mengatakan sesuatu jadi panjang lebar. Karena itu kenapa prinsip Alkitab yang sangat penting untuk semua termasuk Amsal yang pendek adalah Alkitab menafsirkan Alkitab. Kalau tafsiran kita ternyata berbeda dengan bagian Alkitab yang lain, berarti tafsiran kita salah. Ya, jadi kita percaya bahwa Alkitab kita adalah firman Tuhan, tidak ada dua ayat yang bertentangan, dan karena itu kita harus memakai prinsip Alkitab menafsirkan Alkitab. Nah, ini adalah prinsip yang sering sekali tidak dipakai yang membuat pengkhotbah itu bisa, maksudnya ya, pendeta-pendeta bisa berkhotbah salah. Misalnya kayak kita tahu misalnya doktrin kemakmuran, semua orang orang percaya harusnya kaya. Itu berarti kan mereka mengabaikan tadi tuh Amsal yang mengatakan lebih baik hidup miskin tapi takut akan Tuhan daripada orang kaya tetapi tidak takut akan Tuhan misalnya. Berarti kan mereka mengabaikan ayat-ayat seperti itu. Ya, jadi karena itu kita harus melihat apakah ajaran yang kita berikan itu tidak bertentangan dengan ajaran apapun yang ada di dalam Alkitab. Mungkin kita lanjutkan dulu ke Amsal 31 kali ya, takutnya nanti Baik, tidak Ibu. ada waktu ya. Jadi Iya. kita akan melihat Amsal 31 istri yang cakap ya. Ini adalah perempuan yang memang sangat luar biasa. Dan ini sebenarnya ya adalah Amsal yang sangat indah ditulis kalau kita melihat Amsal 31 ayat 10 sampai 31 diberi itu 22 ayat. Kenapa 22 ayat? Karena terdiri dari 22 abjad Ibrani yang berurutan. Jadi ini ditulis dengan sangat indah, saudara-saudara. Next kita melihat introduksi ya. Pertama-tama saya mau supaya kita mengerti Amsal tidak pernah bicara tentang keluarga poligami. Karena Allah menghendaki pernikahan itu monogami. Dan sebenarnya ya saudara, jangan pikir gara-gara kita melihat bapak-bapak leluhur, para hakim raja itu banyak istri, seakan-akan poligami merupakan bagian yang umum di masyarakat. Tidak, kebanyakan orang Israel tidak berpoligami. Salah satu alasan yang paling kuat tidak sanggup mempunyai lebih dari satu istri karena kehidupan cukup sulit di dalam dunia kuno. Dan karena itu kenapa Amsal juga tidak pernah bicara tentang keluarga poligami. Ya. Amsal 19 ayat 14, istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Ya, dan itu menunjukkan betapa pentingnya seorang istri yang baik. Kenapa Alkitab seringkali berbicara istri yang berakal budi bukan suami yang berakal budi? Karena istri adalah penolong, bukan suami yang adalah penolong, tapi istri. Ya, Kejadian 2 ayat 18, ayat yang sangat kita kenal. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, istri sebagai penolong artinya apa? Berarti istri sangat berpengaruh pada suami. Bisa membantu suami menjadi baik, tapi bisa membantu suami jadi jahat. Ya. Misalnya Isabel terhadap Ahab, waduh itu mah pengaruh jahatnya pasti sangat luar biasa ya. Karena itu kita melihat bahwa yang sangat penting adalah seorang laki-laki mempunyai istri yang berakal budi. Nah, next. Amsal 31 ayat 10 sampai 31 ditulis dengan gaya akronim, yaitu setiap ayat mulai dengan urutan abjad Ibrani dengan keseluruhan 22 abjad. Nah, kemudian saudara, mungkin yang kita tidak sadari perkataan istri yang cakap di dalam Amsal 31 ayat 10 itu muncul di dalam kitab Rut. Ya, Rut 3 ayat 11, sayangnya LAI tidak menerjemahkan persis sama. Bahkan LAI cuma menerjemahkan Rut itu di dalam pujian Boas sebagai perempuan baik-baik. Padahal itu adalah pujian yang sangat luar biasa. Karena memang kata Isya di dalam bahasa Ibrani bisa diterjemahkan sebagai istri, tapi bisa diterjemahkan sebagai perempuan. Ya, dan menarik bahwa di dalam susunan Alkitab Ibrani setelah Amsal adalah kitab Rut ya. Jadi dua kitab ini sebenarnya berletakan berdampingan ya, dan di dalam dua kitab ini muncul kata istri yang cakap.
Nah, next kita melihat struktur Amsal 31 ayat 10 sampai 31, di mana digambarkan nilai sang istri, nanti baru kita akan melihat detailnya ya, lebih berharga dari permata dan berharga bagi suami. Kemudian juga bicara tentang aktivitas dan pencapaian sang istri, kegiatannya dan pencapaian-pencapaiannya, dan konklusi pujian terhadap istri oleh anggota keluarga dan oleh semua. Jadi ini adalah seorang perempuan yang sangat berhasil ya. Nah, next kita melihat lebih detailnya. Nilai sang istri ya. Sekarang saya bacakan dulu. Jadi saya bacakan sejalan dengan kita menafsirkannya ya. Jadi kita melihat nilai sang istri ayat 10 sampai 12. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Nah, kata istri sebagai objek diletakkan di depan menunjukkan penekanan. Saudara-saudara, tata bahasa tulisan Ibrani itu berbeda dengan tulisan Indonesia. Ya, Indonesia biasanya subjek, kata kerja, objek. Ibrani biasanya kata kerja yang di depan, kata kerja, subjek, objek. Jadi selain kalau urutan normal, kalau bukan, jadi selain kalau kata kerja di depan, baik subjek maupun objek di depan, berarti menunjukkan penekanan. Ya, di sini istri ya. Jadi sang istri diletakkan di depan menunjukkan penekanan, istri yang cakap ya, dan menunjukkan itu adalah penekanan. Nah, jadi ayat 10 menekankan istri cakap jarang ditemukan, ya, jarang ditemukan. Karena memang kalau kita melihat, saya yang sebagai perempuan aja stres tuh melihat bagian ini ya, karena si istri ini digambarkan begitu luar biasanya. Dan kita bisa melihat nilai bagi suami diberikan dalam 2 kalimat positif, suami percaya, istri berbuat baik ya, berbuat baik kepada suaminya, dan suami percaya. Dan ini menunjukkan ada alasan kenapa suami percaya. Karena apa? Karena istrinya berbuat baik kepada dia. Dan ini ya harusnya menjadi nasihat juga bagi kita yang adalah istri. Tentu saja namanya kita menolong, kita seharusnya berbuat baik ya kepada suami. Dan dalam 2 kalimat negatif, yaitu suami tidak kekurangan keuntungan, suami tidak akan kekurangan keuntungan, dan istri tidak berbuat jahat. Ditekankan loh, bukan saja berbuat baik, dia tidak berbuat jahat. Menarik bagi saya ya, suami tidak kekurangan keuntungan. Berarti memang keuntungan seorang suami itu ternyata juga, kata Tuhan, berkaitan dengan apakah mempunyai istri yang cakap atau tidak. Dan saya rasa secara logika mungkin kita bisa mengerti ya, istri yang cakap yang mendukung suami membuat suami lebih bersemangat, suami juga lebih tertolong dong di dalam melakukan tugasnya. Sebenarnya istri sebagai penolong, terutama menolong apa kalau kita melihat Kejadian 2? Menolong Adam melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Perintah Tuhan kepada Adam adalah beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, saudara-saudara, Adam bisa nggak beranak cucu sendirian? Tentu tidak, ya. Dia perlu ditolong. Berarti sebenarnya di dalam pernikahan ya, yang paling penting adalah istri menolong suami melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, karena itu kalau ada saudara-saudara yang belum menikah, terutama yang laki ya, ingat, mencari istri adalah yang bisa menolong kita melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Nah, tentu saja sekarang kita melihat juga perempuan-perempuan juga punya pelayanan, punya karier. Berarti sebenarnya mungkin kita perempuan juga perlu hati-hati, carilah suami yang bisa mendukung pelayanan kamu ya, sehingga ini merupakan sesuatu yang penting. Nah, kemudian next kita melihat aktivitas dan pencapaian sang istri. Si istri ini, saudara, digambarkan sangat sibuk. Pertama, dia bekerja rajin dengan tangannya. 13, ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Itu juga bisa kita bisa melihat juga di ayat 16. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggurnya ditanami. Bahkan nanti ada bagian lain masih berbicara tentang tangan.
Ini adalah seorang istri yang rajin. Tapi ternyata juga pintar berdagang, ya. Ayat 14, ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh ia mendatangkan makanannya. Dan kemudian kalau kita melihat di dalam ayat 18, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Di sini sebenarnya harafiahnya adalah ada ships of merchant, ya. Jadi berbicara tentang lebih secara harafiah bahwa dia itu berdagang lah, ya. Nah, kemudian dia bangun dan menyediakan pelita ketika malam, ayat 15. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Dan kemudian kita melihat 18, ya, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Saudara, zaman kuno tidak semua rumah malam hari menyalakan pelita karena mahal, minyak mahal, ya. Dan itu mengingatkan saya, tahu nggak kenapa? Yakub ketika menikah dia pikir dia dapat Rahel, nggak taunya dapat Lea, kok kagak tahu. Berarti dengan sengaja Laban tidak menyalakan pelita dong, malam-malam jadi gelap-gelap, jadi nggak terlalu jelas tuh wajah istrinya, makanya dia bisa tertipu. Tapi itu menunjukkan memang itu adalah hal yang wajar, ya. Jadi ini istri bisa sampai menyalakan pelita pada waktu malam, berarti ya kehidupan keluarga mereka sangat lumayan karena sang istri ini. Next kita melihat pencapaian sang istri. Tapi kita juga melihat, ya, saudara-saudara, ini bukan cuma istri yang memikirkan tentang keluarganya saja, tapi juga menolong orang lain. Menolong yang tertindas, ya, 19 dan 20, tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Tadi saya mengatakan, ya, tangan muncul lebih banyak kali. Ternyata tangannya itu tidak hanya untuk bekerja bagi dia dan keluarganya, tapi tangannya juga kita melihat bekerja dengan rajin karena menolong, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Istri yang takut akan Tuhan pastinya juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan, termasuk menolong. Dan saya rasa, ya, karena biasanya istri yang mengatur keuangan untuk kebutuhan rumah, jadi kemungkinan sebuah keluarga itu bisa menyimpan atau tidak, ya, saya rasa sangat bergantung kepada istri, ya, apakah dia dapat mengelola keuangan sebuah rumah itu dengan bijaksana. Ya, sehingga kita bisa melihat dia kemudian bisa menolong yang tertindas. Kemudian 21, ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Memberikan pakaian hangat pada keluarga. Saudara, di dalam zaman kuno pakaian itu mahal dan merupakan harta karun. Karena itu kenapa Tuhan Yesus mengatakan simpanlah hartamu di surga, jangan di bumi, karena harta yang di bumi bisa dimakan ngengat. Yang bisa dimakan ngengat apa? Kain, baju. Karena itu baju itu begitu berharganya dan sering sekali orang itu cuma punya satu jubah luar. Karena itu di dalam Taurat Musa pun kemudian diberikan hukum, kalau seseorang misalnya meminjamkan ke orang lain dan mengambil barang gadaian berupa jubahnya, maka jubahnya itu harus dikembalikan sebelum matahari terbenam. Karena apa? Karena jubah itu siang dipakai untuk baju, malam dipakai untuk selimut. Nah, si istri ini bisa memberikan pakaian hangat pada keluarganya, berpakaian rangkap, ya, menunjukkan betapa keadaan ekonomi keluarga mereka itu sangat lumayan. Dia mengurus diri dengan baik, 22, ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Ini bahkan pakaian yang mahal, ya, lenan. Bahkan zaman sekarang pun mahal. Di dalam Alkitab, baju raja, baju imam itu adalah lenan, ya, dan ini menunjukkan barang yang mahal. Dan kemudian bahkan menolong suami untuk menjadi penatua, ayat 23. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Saudara, setiap kota itu biasanya kan memang ada tembok dan kemudian pintu gerbang. Nah, para penatua biasanya duduk di pintu gerbang supaya apa? Supaya kalau orang perlu, ya, untuk menyelesaikan perkara,
mereka kemudian bisa datang ke pintu gerbang dan bertemu dengan tua-tua. Nah, itu yang Boas lakukan ketika dia mau mencari penebus yang pertama, dan ketika dia mau menebus Ruth, ya, maka yang terjadi menebus sebenarnya Naomi, ya, maka yang diadakan dia kemudian meminta 10 tua-tua yang memang ditemukan di sana untuk menjadi saksi, ya. Sehingga kita melihat ini pencapaian yang sangat luar biasa. Next kita melihat tidak khawatir akan masa depan, ayat 24 dan 25, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa tentang hari depan. Tertawa tentang hari depan artinya tidak khawatir. Bukan berarti tidak menyiapkan diri untuk itu, tapi tidak, ya, tidak khawatir. Maksudnya khawatir itu sebenarnya adalah sesuatu yang wajar, tetapi tidak boleh khawatir sampai kemudian melumpuhkan, ya. Jadi saya rasa itu yang dimaksudkan, ya, tidak sampai terlalu khawatir mengenai hari depannya. Ayat 27, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Bertutur kata dengan hikmat dan menjaga keluarga. Tidak mengherankan, next kita melihat, ya, pujian terhadap istri. Pertama, pujian dari keluarga. Ayat 28, anak-anak bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Perhatikan, ya, anak-anak menyebutnya berbahagia, yaitu harafianya diberkati. Sehingga kita melihat ibu yang telah memberkati keluarganya sekarang diberkati. Nah, ayat 29, si suami memuji, banyak wanita telah berbuat baik tetapi kau melebihi mereka semua. Ya, sehingga pujian yang tertinggi lebih dari perempuan-perempuan cakap lainnya harafianya, ya. Jadi kita melihat bahwa kata cakap itu sama dengan ayat 10 tadi, istri yang cakap, ya, sehingga mau mengatakan ini pujian yang tertinggi lebih dari perempuan-perempuan cakap lainnya. Dan bukan itu saja, pujian dari semua. Next kita melihat ayat 30 dan 31. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Ya, kata puji muncul tadi dalam ayat 29, ya, berbicara tentang, ya, ayat 29, kelihatannya 29, 30 dan 31. Ya, dan di sini menunjukkan betapa dia itu terus dipuji, dan istri yang takut akan Tuhan itu lebih penting dari kemolekan. Jadi itu, ya, untuk saudara-saudara yang belum menikah, jangan mencari istri berdasarkan kecantikan fisik saja. Yang lebih penting adalah kecantikan inner beauty-nya, ya, kecantikan rohaninya. Karena itu istri yang takut akan Tuhan lebih penting dari kemolekan. Dan ayat 31, berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Hasil tangannya dan perbuatannya bagi keluarga dan orang lain sekarang membuatnya dipuji. Ya, sehingga perbuatan baiknya berbalik memberikan kebaikan kepadanya. Nah, next kita melihat pelajaran. Istri diberikan sebagai penolong bagi suami, ya. Kejadian 2 ayat 18, bukan 2 ayat 24, ya. Kejadian 2 ayat 18. Dan sebenarnya kita melihat bahwa fungsi seorang perempuan terutama dikaitkan dengan relasi dengan suami, ya, karena dia adalah penolong, karena memang, ya, Tuhan itu membuat laki-laki terutama dalam keluarga menjadi kepala keluarga, dan istri sebagai penolong, berarti fungsi seorang perempuan terutama dikaitkan dengan dalam relasi dengan suami. Karenanya peran utama seorang istri adalah dalam keluarga, yaitu bagaimana suami dan tentu saja anak dapat memuliakan Tuhan. Jadi itu adalah peran utama seorang istri. Nah, next kita melihat. Namun bukan berarti istri tidak dapat mencari nafkah. Asal jangan mengabaikan fungsi utama sebagai istri. Kalau dianggap anak masih kecil, toh nafkah suami cukup, ya, walaupun mungkin harus hidup dengan lebih hemat, dan suami istri kemudian memutuskan istri berhenti bekerja, itu sangat baik, ya. Itu adalah hal yang sangat baik.
Tetapi juga bukan berarti Alkitab mengatakan bahwa perempuan tidak boleh kerja kalau sudah menikah, tidak ya. Jadi tapi sekali lagi seorang perempuan jangan sampai bekerja dan melupakan fungsi utamanya kalau dia sudah menikah ya, yaitu sebenarnya dia seharusnya kemudian menjadi penolong bagi suami dan mengatur ya atau membesarkan anak-anak dengan baik ya. Jadi dalam hal ini boleh bekerja, cuman jangan mengabaikan fungsi utama sebagai istri. Nah, istri juga adalah umat Tuhan yang perlu melakukan perintah Tuhan seperti mengasihi Tuhan dan sesama, misalnya juga menolong yang membutuhkan. Oke, nah sekarang saya berikan lagi kesempatan untuk bertanya. Baik, Ibu, ini Amsal 31 cukup banyak pertanyaan. Sudah ada beberapa yang masuk di saya. Ini pertanyaannya mirip, coba agak saya gabungin dulu ya. Kurang lebihnya ini, Bu. Jadi kenapa hanya istri yang cakap yang dijelaskan sedemikian rupa, tapi tidak dengan seorang suami? Lalu bagaimana Alkitab melihat peran seorang suami jika ternyata seorang istri terlihat seolah bisa melakukan segala sesuatu secara mandiri? Bagian ini seolah menjadi pembenaran untuk suami membiarkan istri berusaha payah seorang diri dan sepertinya terlihat sangat sempurna. Bagaimana agar ini tidak menjadi beban bagi seorang wanita? Ya, dalam hal ini tentu saja Alkitab sudah menunjukkan bahwa seharusnya suami yang menjadi tulang punggung keluarga, ya. Seharusnya kan dia yang memang bekerja mencari nafkah. Ya, apalagi kita tahu di dalam konteks dunia kuno jarang kayaknya istri yang sampai seperti yang di dalam Amsal 31 itu ya, yang kayaknya sampai bisa berdagang dan sebagainya. Sehingga di bagian lain dalam Alkitab sudah jelas menunjukkan suami adalah kepala keluarga. Jangan lupa ini Israel adalah masyarakat patriarkal, sehingga tidak perlu ditekankan kalau suami perlu kerja dan menjadi tulang punggung keluarga, tidak lagi perlu ditekankan ya. Karena itu kenapa misalnya yang lebih ditekankan adalah istri, karena kan dalam hal ini istri juga sebagai penolong ya. Jadi dalam hal itu karena itu mungkin kenapa yang lebih ditekankan, karena menurut saya di dalam pernikahan ya, yang lebih mempengaruhi adalah istri terhadap suami daripada suami terhadap istri. Karena istri adalah penolong. Saya berikan contoh yang sederhana saja deh. Setelah menikah kan jadi ada dua keluarga dong. Keluarga suami, keluarga istri. Nah sekarang saya coba bawa tanya yang sudah menikah nih ya. Katakanlah kedua belah pihak orang tua tinggal di kota yang sama dan kita bukan dalam zaman pandemi. Nah sekarang keluarga kecil ini lebih banyak mengunjungi keluarga sang suami atau keluarga sang istri, kira-kira keputusan di tangan suami atau istri? Suami, Bu, untuk yang sebelum rumah tangga. Hah? Suami chat juga. Keputusan di tangan suami, yang lain ada yang berbeda pendapat atau setuju? Berdasarkan kesepakatan, Bu. Memang Kalau orang Batak pasti kesepakatan. Kalau orang Batak pasti istri, Bu. Kalau saya bilang nggak usah orang Batak ya, secara umum istri. Karena apa? Istri lebih mementingkan relasi. Suami itu nggak mau terlalu ribut. Jadi kalau istri yang ngotot enggak, kita minggu ini ke rumah mamaku misalnya begitu ya, suami biasanya ngalah. Karena tidak mau ribut soal begitu. Karena apa? Yang menekankan relasi adalah perempuan. Laki-laki lebih menekankan pencapaian, yaitu yang ditunjukkan Alkitab kelihatannya, dan memang itu yang riset sekarang lakukan. Jadi kalau menurut saya, ya, yang lebih menentukan itu adalah istri. Dan dalam banyak hal seperti dalam keluarga ya, yang walaupun betul suami adalah kepala keluarga, tetapi yang sering sekali sebenarnya mempengaruhi suami itu kan adalah istri. Ya, jadi dalam banyak hal sebenarnya di dalam rumah tangga apa yang ditentukan istri itu kemudian yang berlaku. Tentu saja ya untuk prinsip-prinsip besarnya seharusnya memang tetap suami yang adalah kepala rumah tangga. Tapi seperti saya bilang, suami sering tidak mau ribut. Jadi kalau istri sudah bersikeras misalnya maunya seperti apa, daripada ribut biasanya ya udahlah terserahlah gitu. Masih ada pertanyaan? Masih ada, Ibu.
ini pertanyaannya agak mirip-mirip juga. Tunggu sebentar. Yang pertama ini terkait, ini. Mengapa seolah-olah itu yang tadi Ibu sempat bilang istri yang berakal budi, istri berpengaruh pada suami bisa jadi baik atau jahat. Mengapa seolah istri adalah juru selamat bagi suaminya? Itu sih, Bu. Bukan juru selamat, karena memang Tuhan yang menentukan sebagai penolong. Kan sebagai penolong, kan tidak dikatakan suami sebagai penolong istri. Tapi istri sebagai penolong, dan kata penolong itu sering dipakai untuk Tuhan sebagai penolong. Jadi memang Tuhan yang sudah membuat fungsi itu seperti itu. Suami adalah kepala rumah tangga, istri sebagai penolong. Jadi sehingga menurut saya biasanya istri yang lebih berpengaruh, maksudnya yang lebih berpengaruh, lebih banyak mempengaruhi suami daripada suami mempengaruhi istri. Contoh saja ya, biasanya orang kalau sampai korupsi, kira-kira peran istri besar enggak ya? Kenapa dia korupsi apa enggak? Saya percaya peran istri besar. Kalau istrinya sederhana ya, tidak pernah merongrong suami, Pak, kenapa penghasilan Papa nggak seperti tetangga? Aku pengen ini, pengen itu, tapi Pak, enggak apa-apa, kita hidup sederhana, enggak masalah. Yang penting Papa kerja jujur. Kira-kira suami bakal banyak korupsi nggak? Saya rasa enggak. Tapi kalau setiap hari, Pak, Papa gimana sih penghasilannya? Kita enggak punya mobil, kita enggak punya itu, lama-lama korupsi nggak coba? Jadi menurut saya ya, suami kalau sampai korupsi, itu sangat tergantung istri. Baik, Ibu. Nah, ini Izin sepertinya bertanya, juga Bu. berkaitan dengan, mohon maaf, sebentar. Itu ada dengan pertanyaan yang masuk di chat juga, terkait tadi sikap dan karakter seorang istri. Kalau gitu, Bu, kan ada yang dibilang bahwa istri harus tunduk kepada suami. Nah, jika ternyata suaminya tidak tunduk kepada Tuhan, apakah diperbolehkan istri nggak perlu tunduk? Nah, ini berkaitan juga dengan sesuatu yang tadi dikatakan istri yang cakap. Apakah itu sesuatu yang bisa dipelajari atau sebenarnya karunia? Dan itu lebih kepada kondisi rohaninya atau soft skill-nya dia sih, Bu, kecakapan seorang istri itu. Demikian, Bu. Alkitab selalu mengajarkan paradoks. Karunia Allah tidak menghilangkan tanggung jawab. Jadi pasti itu juga adalah bagian kerja kerasnya. Ya, walaupun kita tahu bahwa pada akhirnya semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Tapi sekali lagi Alkitab selalu mengajarkan paradoks ya. Jadi anugerah Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Jadi saya rasa pasti dia belajar dan dia bekerja dengan rajin, karena itu kenapa dia bisa seperti itu. Tapi pertanyaan awalnya apa? Pertanyaan awalnya terkait itu tadi, Bu, yang tunduk kepada suami. Kalau suaminya ternyata tidak takut akan Tuhan, boleh nggak usah tunduk? Kalau suami menyuruh melakukan yang jelas melanggar, jelas tidak boleh tunduk. Tapi kalau secara umum suami tidak taat pada Tuhan, bukan berarti kita tidak menganggap dia sebagai kepala keluarga. Ngerti nggak? Tetap kita harus tunduk karena dia adalah kepala keluarga. Cuman kalau dia menyuruh kita melakukan sesuatu yang tidak benar, ya kita tidak boleh melakukan dong. Kita harus lebih taat kepada Tuhan. Tapi tetap dia adalah kepala keluarga. Jadi bukan berarti, oh gara-gara kamu tidak takut akan Tuhan, ya sudah sekarang aku tidak mau tunduk kepada kamu dalam hal apapun, ya tidak bisa. Ya, bagaimanapun suami adalah kepala keluarga. Izin bertanya, Bu. Iya. Masih kurang puas rasanya tadi, Bu. Jadi begini, Bu. Bagaimana menurut Ibu, apakah istri yang cakap itu, tanda kutip, itu sesuatu yang bisa dipelajari atau dia sejenis karunia yang dianugerahkan Tuhan hanya kepada orang-orang tertentu gitu? Karena saya meyakini bahwa tidak semua perempuan, bahkan yang tidak semua perempuan yang percaya juga adalah istri yang cakap gitu. Faktor mana yang lebih mempengaruhi? Apakah faktor religius atau soft skill yang bisa dipelajari seperti yang saya katakan tadi, Bu? Terima kasih, Bu. Kalau saya bilang berbeda-beda ya, Pak ya. Dan Alkitab menunjukkan anugerah Allah berjalan bersama-sama dengan tanggung jawab kita. Jadi bisa saja merupakan anugerah umum Tuhan ya di dalam skill yang diberikan, karena Tuhan memberikan anugerah umum kepada semua orang ya, dan faktor rohaninya adalah kemudian dia melakukannya dengan benar. Tetapi kalau skill saya rasa itu sering sekali Tuhan di dalam anugerah umum memberikan kepada semua orang. Jadi kalau saya bilang semuanya sebenarnya bergabung, kita tidak bisa mengatakan ini berapa persen, Pak. Karena setiap kasus pasti berbeda-beda.
Nah, yang pasti ini bisa dipelajari karena sekali lagi anugerah Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Jadi kita perlu belajar. Nah, saya yakin ya bahwa ini kita tidak mungkin bisa sampai seperti itu. Saya juga bukan menjadi istri yang seperti itu, tapi kan kita seharusnya berusaha. Nah, saya menunjukkan paradoks antara anugerah dengan kerja keras ya. Apa yang Paulus katakan. Ya, coba ya 1 Korintus 15 ayat 10 harusnya ya. 1 Korintus 15 ayat 10, karena saya mau menekankan Alkitab selalu mengajarkan paradoks. Paradoks itu kelihatan bertentangan tetapi sebenarnya tidak. Ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi Paulus mengatakan dia bisa seperti ini semata-mata karena kasih karunia Allah, tetapi aku bekerja lebih keras dari siapapun. Dan kalau kita melihat secara logika, kenapa surat Paulus paling banyak? Kenapa Paulus adalah rasul yang bagi kita orang Kristen paling memberkati? Itu bukan cuma soal kasih karunia Allah, tetapi coba kita lihat latar belakangnya, dia adalah Farisi. Jadi kalau sampai pengetahuan Alkitabnya, terutama pengetahuan PL-nya lebih baik daripada para rasul yang lain seperti Petrus yang adalah nelayan, masuk akal. Dia lebih berpendidikan, karena itu kenapa misalnya bahasa Yunaninya itu lebih baik daripada Petrus misalnya. Dan ternyata dia yang paling banyak melakukan perjalanan misi dan menanam gereja. Karena itu kalau sampai Tuhan boleh dikatakan paling memakai Paulus, karena itu surat Paulus yang paling banyak di antara para rasul, itu kan juga sejalan dengan kerja kerasnya, walaupun tentu saja kita juga harus mengatakan itu semata-mata kasih karunia Allah. Jadi kasih karunia Allah tidak pernah menghilangkan tanggung jawab manusia. Karena itu untuk bisa menjadi istri yang cakap seperti itu, apakah ada tanggung jawab kita untuk berusaha untuk melakukannya? Tentu saja, tentu saja. Kita tidak pernah tahu anugerah sebesar apa yang Tuhan berikan. Yang bisa kita lakukan adalah apa yang dapat kita lakukan dan kita harus berusaha untuk melakukan dengan sebaik mungkin. Ya, jadi tidak bisa dikatakan berapa persen kasih karunia Allah, berapa persen tanggung jawab kita dan berapa persen usaha kita, tidak bisa. Jadi biasanya malahan itu sepenuhnya kasih karunia, tetapi juga kalau dilihat dari sisi manusia itu sepenuhnya tanggung jawab kita. Terima kasih, Bu. Oke. Bu, ini masih terkait peran istri. Ada 2 pertanyaan terkait peran. Yang pertama, berarti apakah setiap kejatuhan atau kegagalan suami dalam memimpin keluarganya selalu karena istri yang tidak berperan sebagai penolong? Lalu yang kedua, gimana kalau kita dalam peran kita sebagai penolong justru dirasa terlalu cerewet atau ikut campur sehingga terlalu mengatur dalam rumah tangga? Itu. Tentu saja tidak semua hal ya itu adalah pengaruh istri. Karena itu kenapa suami juga perlu mengerti prinsip Tuhan, karena pada akhirnya tanggung jawab utama adalah pada suami loh ya. Ya ketika suami terpengaruh istri, tetap yang bertanggung jawab itu adalah suami. Ahab membunuh Nabot, sebenarnya yang membunuh Nabot itu adalah Isabel. Tapi Tuhan kemudian menuduh Ahab yang melakukannya. Karena apa? Karena suami adalah kepala rumah tangga. Suami bertanggung jawab dengan apapun yang dilakukan istri juga. Ya, jadi dalam hal ini tentu saja suami kalau misalnya dia itu sangat berhikmat, tentu saja dia kemudian bisa lebih bisa juga kemudian tidak terpengaruh kalau istrinya tidak benar ya. Jadi lebih terpengaruh kalau istrinya benar saja, tetapi kalau istrinya tidak benar seharusnya dia yang kemudian mengatur istrinya. Tapi coba lihat Salomo saja jatuh penyembahan berhala gara-gara istri-istri asingnya. Coba lihat ya, orang sehikmat Salomo aja jatuh menyembah berhala karena istri asingnya. Dan ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh istri. Baik Ibu, terima kasih. Tadi, oke. Kalau gitu Bu, yang terkait tadi terlalu ikut campur atau terlalu mengatur itu gimana Bu? Nah, dalam hal ini ya memang kecenderungan perempuan itu cerewet
ya. Ingat nggak kita melihat Amsal yang itu tuh seperti tiris yang tidak berhenti-hentinya. Jadi kita sebagai perempuan itu juga harus mengerti, jangan kemudian perkataan yang sama diulang gitu ya. Jadi selalu ngomelin hal yang sama. Jadi memang tentu saja kita juga harus hati-hati dan perempuan kadang-kadang kurang bijaksana ya. Jadi perempuan itu kan lebih suka main perasaan dan relasi. Misalnya ingat nggak? Kenapa Saul sampai membenci Daud gara-gara perempuan-perempuan menyanyi Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Nah, kenapa cuma perempuan yang bernyanyi? Karena biasanya pahlawan perang yang berperang itu kan laki. Jadi kalau misalnya pahlawan perang pulang, ya yang menyambut ya perempuan-perempuan yang bernyanyi. Ya, jadi dalam hal itu yang sampai mengakibatkan Saul kemudian sampai membenci Daud. Karena itu kita juga harus hati-hati ya. Sering sekali sebenarnya perempuan kurang bijaksana. Nah, suami seharusnya kalau punya istri yang kurang bijaksana ya seharusnya dong sebagai kepala keluarga kemudian yang menasihatin dan mengajar dong supaya istrinya itu lebih bijaksana. Jadi memang yang menjadi kepala keluarga adalah suami. Baik, terima kasih Ibu. Sebelum saya membaca pertanyaan yang masuk di chat, bolehkah saya bertanya Ibu Ida apakah mau memberikan pertanyaan? Karena saya lihat Ibu Ida raise hand. Oke. Ya, silakan. Bu Ina, saya ada menanyakan beberapa hal. Yang pertama, ini kan yang saya lihat Amsal 31 ini istrinya sempurna banget ya Bu? Iya, memang tuh. Sempurna banget, apakah itu menunjukkan juga karena kesempurnaannya kemudian dia menjadi dominan dalam rumah tangga? Tidak dikatakan dia menjadi dominan ya Bu ya, cuman mengatakan dia melakukan semua tugasnya dengan baik. Saya rasa kita tidak boleh menganggap bahwa dia dominan loh Bu. Jadi bukan ya Bu ya? Saya sih tidak melihat bahwa dia dominan ya. Cuman mengatakan bahwa dia mengatur dan apa yang menjadi tugasnya itu dia lakukan dengan baik sehingga suaminya itu bisa juga dengan tenang menjadi penatua. Dan saya rasa bukan berarti suaminya tidak bekerja loh ya. Saya sih tidak setuju dengan pendapat bahwa suaminya jadi tidak usah kerja tinggal jadi penatua. Ya bukan. Penatua juga adalah orang yang bekerja kan. Bahkan kalau menurut Alkitab, menurut syarat Paulus, penatua harusnya orang yang bereputasi baik, ya enggak, yang bisa mengatur keluarga dengan baik. Jadi saya sih tidak melihat bahwa perempuan ini dominan ya. Oke Bu, yang kedua Bu Ina. Nah, kalau kita lihat situasi sekarang rumah tangga ini, banyak perselingkuhan. Walaupun istrinya sangat-sangat baik, sangat-sangat sempurna. Iya, betul. Nah, kira-kira menurut Ibu, apa yang menyebabkan hal itu terjadi dalam rumah tangga yang istrinya pun sesempurna ini gitu loh Bu? Saya rasa setiap rumah tangga berbeda ya. Dan wanita itu adalah salah satu kelemahan pria. Ya, wanita tahta harta. Jadi ada laki-laki yang memang kelemahannya wanita, sebaik apapun istrinya ya juga mungkin ya dia tetap bisa jatuh kepada wanita lain. Bukan berarti kemudian karena dia punya masalah dengan istri dan dalam hal itu mungkin ya masalah dengan kelemahannya sendiri yang memang tertarik pada banyak wanita misalnya. Jadi setiap itu pasti pasti berbeda-beda. Belum lagi saya rasa sering sekali memang ya di dalam suami istri itu kan relasi yang sulit sekali. Apalagi sebenarnya memang kenapa banyak istri yang dominan, mungkin kita tidak tahu ya, Tuhan itu memberi hukuman sehingga istri itu memang mau mengatur suami. Ya, saya tunjukkan walaupun itu salah namanya juga hukuman Tuhan ya. Kejadian 3 ayat 16, Tuhan itu memberikan hukuman perempuan dan laki-laki berbeda. Kepada perempuan Tuhan memberikan hukuman dalam relasi dengan anak, relasi dengan suami. Kepada laki-laki itu hukumannya adalah di dalam pencarian nafkahnya. Nah, sekarang saya bacakan Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu. Maksudnya bukan cuma melahirkan tetapi juga membesarkan. Karena itu sebenarnya membesarkan anak itu banyak masalah, walaupun banyak sukacitanya pastinya juga banyak kesulitannya.
Tapi kemudian, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Nah, kata birahi mungkin kurang tepat. Yang tepat adalah hasrat. Desire kalau kita lihat Alkitab Inggris. Hasrat itu termasuk ada hasrat birahi, tapi hasrat lebih umum. Nah, kata yang sama muncul di dalam Kejadian 4 ayat 7. Ya, 4 ayat 7 sayangnya LAI tidak menerjemahkan secara harafiah. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, itu harafiahnya ia berhasrat atas engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi Kejadian 3 ayat 16 dengan Kejadian 4 ayat 7 kalimatnya mirip. Tuhan berkata kepada perempuan, engkau berhasrat atas suami, tetapi engkau harus dia akan berkuasa atasmu. Tuhan berkata kepada Kain, dosa berhasrat atasmu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, sekarang dosa berhasrat apa? Tidak mungkin birahi. Jadi hasrat menguasai. Kan itu Kejadian 3 ayat 16, harusnya tafsirannya engkau akan berhasrat menguasai suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Jadilah dalam keluarga biasanya terjadi perebutan kekuasaan. Dan memang sebagai istri pun saya harus mengakui kita sebagai istri pada dasarnya lebih senang suami ngikutin keinginan kita daripada kita tunduk pada suami. Betul enggak? Dan ternyata itu adalah hukuman Tuhan. Karena itu kenapa relasi suami istri atau bahkan relasi dengan anak juga begitu sulit untuk dijalankan. Tuhan sudah memberikan hukuman dan terutama hukuman itu adalah untuk perempuan. Oke, Ya, baik, terima kasih banyak Ibu. Amsal 31 dia dipuji anaknya, dipuji suaminya, itu mah benar-benar luar biasa dah. Apakah itu otomatis dipuji oleh keluarga mertua dan ipar-ipar, Bu? Enggak, tapi kan yang paling penting memang suami dan anak-anak kan, Bu. Itu kan relasi yang paling itu ya, paling penting di dalam keluarga. Jadi sebenarnya memang lah itu digambarkan ideal seperti itu. Saya sih tahu kita tidak mungkin seperti itu ya. Jadi tolong deh ya para suami jangan juga memakai standar itu. Kamu kok enggak begitu gitu ya. Karena itu memang itu adalah idealnya. Tetapi memang ya di situ digambarkan perempuan yang sangat luar biasa. Baik Ibu, kita masih ada beberapa pertanyaan, tapi waktunya tinggal 5 menit. Dan mungkin sebelum ke pertanyaan yang terakhir, lalu nanti ada pengumuman dari pengurus di Chelsea. Mungkin saya boleh minta rekan-rekan untuk bersiap menyalakan kamera karena kita mau mendokumentasikan pertemuan malam hari ini. Mungkin secara cepat supaya kita bisa segera masuk ke yang berikutnya. Baik. Wow, ada 5 slide. Baik. Kepada Kak Lydia, saya persilakan untuk menghitungnya. Oke, Bang Kakak, belum semua buka sih ya. Tunggu sebentar ya, supaya bisa dibuka semua supaya dapat. Slide yang pertama dulu ya, 1, 2, 3. Yang kedua, di slide kedua belum pada buka kamera sih ya. Nggak apa-apa. 1, 2, 3. Satu lagi. Oke. Davin, lanjut. Baik, terima kasih. Kita dapat tambahan waktu 5 menit, rekan-rekan. Jadi kita lanjutkan dulu pertanyaannya. Yang pertama itu mengenai ini, Bu. Bagaimana dengan wanita yang sebagai breadwinner dalam keluarga, jadi memang lebih banyak pemasukan dari pihak wanitanya. Pendapat Ibu bagaimana? Itu pertanyaan yang pertama. Langsung ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana dengan gambaran dari Amsal 31 itu sebenarnya, Bu, menjadi gambaran dari gereja. Itu ada di chat, mengenai gereja yang sempurna. Jadi ini bukan dihubungkan dengan gambaran seorang istri. Jadi itu 2 pertanyaannya.
Oke, kalau istri ternyata berpenghasilan lebih dari suami, saya rasa tidak menjadi masalah ya, karena kan memang kadang-kadang istri mungkin lebih punya karir yang lebih bagus, tetapi tetap bahwa suami sebagai kepala keluarga tetap harus berjalan, walaupun mungkin itu jadi semakin susah ya. Nah itu berarti PR terutama untuk istri. Ya, ketika ternyata berpenghasilan lebih dari suami, tetap harus punya kerendahan hati, harus melihat bahwa suami adalah kepala rumah tangga, karena kita harus taat kepada Tuhan. Nah, kalau dikatakan apakah itu gereja, kata yang dipakai adalah isyah, ya, dan isyah itu tidak pernah dipakai untuk gereja. Itu adalah dipakai untuk perempuan, dipakai untuk istri, dan seperti saya katakan itu muncul untuk Ruth. Persis kata yang sama, itu muncul sebagai pujian terhadap Ruth. Nah, malahan yang ada adalah hikmat itu kan tadi kita mengatakan personifikasi Kristus, sehingga ada yang mengatakan, nah itu malahan adalah gambaran Kristus. Ya, tapi dalam hal itu saya sih lebih melihat bahwa ini adalah sebenarnya gambaran seorang istri yang cakap. Tapi tentu saja itu bisa ya diberikan penafsiran-penafsiran yang berbeda. Dan terutama karena seperti saya katakan kata yang persis sama muncul untuk Ruth dan Amsal kitab berikutnya adalah Ruth. Karena itu saya lebih memilih bahwa ini berbicara tentang istri yang cakap. Lagi pula kalau berbicara dia sebagai Allah ya, malahan jadi aneh dong, jadi penolong suami gimana dong? Kan yang ada juga memang harusnya gereja dong, masa Allah yang nggak istri kok Allah kan? Jadi tetapi memang kata isyah tidak pernah dipakai untuk gereja. Lagi pula ada apa gereja yang sempurna seperti itu? Saya rasa kalau gereja sempurna seperti itu Tuhan Yesus mah udah senangnya kayak apa kayaknya ya. Ya kayaknya kalau individu perempuan aja sempurna seperti itu sulit, apalagi gereja itu tambah nggak masuk akal tuh gereja bisa sempurna seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk jawabannya. Kalau begitu kami meminta Ibu Lina juga untuk menutup pertemuan malam hari ini dalam doa. Oke, baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika kami boleh di dalam 3 sesi menyelesaikan kitab Amsal. Tentu saja kami hanya bisa melihat sebagian dan banyak sekali juga kata-kata bijak yang perlu kami pelajari. Karena itu Tuhan kiranya yang memberikan motivasi kami untuk merenungkan kitab Amsal ini. Karena sesungguhnya memberikan kami banyak sekali hikmat, skills on living. Supaya kami boleh menjalankan kehidupan yang menyenangkan Engkau, tetapi juga kehidupan yang juga bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau yang juga memberikan kami hati untuk keberanian, kemampuan, dan anugerah untuk boleh menjalankan prinsip-prinsip kebenaran yang kami pelajari ini. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.